saat banyak dari kita sibuk sama tugas, organisasi, kerjaan, atau bahkan overthinking tentang masa depan, ada loh anak-anak muda di Sumatera Selatan turun langsung menjadi relawan untuk bantu adik-adik yang pendidikannya marginal. Hari ini kita nggak bahas tentang idealismenya aja, tapi kita bahas tentang realitanya, capeknya, dan bahkan tantangannya untuk menjadi relawan. Karena jadi relawan nggak selalu seindah postingan Instagram kan? Jadi kali ini aku udah bareng salah satu perwakilan relawan dari relawan anak Sumatera Selatan, yaitu Kak Tasya Salsabila atau biasa dipanggil Kak Tasa. Hai semuanya, kenalin aku Tasya Salsabila, biasa dipanggil Tasa. Yes. Halo Kak Tasa, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar aku baik, Kak Fatim. Wah, lancar nggak Kak puasanya? Alhamdulillah lancar. Oh, oke Kak, boleh nggak sih kita hari ini nanya-nanya Kakak tentang relawan, seputar relawan gitu, boleh nggak? Oh, tentunya boleh dong. Oke, jadi buat kamu yang lagi bingung, lagi hilang arah, dan bertanya-tanya, gimana sih, apakah aku bisa berdampak gitu ya? Kali ini episodenya buat kamu. Nah, Kak Tasa, jujur nih ya, awal mulai jadi relawan itu karena apa sih? Karena panggilan hati atau ada hal yang lain ya? Duhai cintaku, sayangku. Izin menjawab ya Kak Fatim. Iya, Jadi alasan aku ikut ROS kemarin, kebetulan di hari itu nilai MK aku kecil. Jadi besoknya itu ada oprek kelas angkatan periode 11. Nah, jadi aku langsung daftar deh. Itu aku diajak sama teman aku juga buat daftar RAS itu. Nah, Kak Tasa, pernah nggak sih niatnya itu ngajar, tapi malah adik-adik yang diajar itu malah lebih pintar gitu? Oke. Oh, buat adik-adiknya itu sebenarnya tuh mereka terlalu aktif kalau di pembelajaran 3 titik pengajar itu. Jadi menurut aku bukan insecure-nya ke adik-adiknya, tapi dengan anak kelasnya juga ada yang lebih jago ngajar daripada aku gitu, Kak. Gitu ya. Nah, lalu momen apa nih yang menurut Kak Tasa itu paling malu saat menjadi relawan? Momen di pengajaran ya, Kak? Iya, boleh. Kalau momen di pengajarannya itu alhamdulillahnya nggak ada sih, Kak. Karena ya happy aja gitu, ketemu banyak adik-adik binaan, saling tukar pikiran dengan anak-anak kelasnya juga, anggotanya juga, dan juga masih banyak lagi sih, Kak, seru-serunya gitu di RAS, dari Iya. prokernya juga, itu seru banget itu. Oke. Lalu pernah kepikiran nggak, ngapain sih aku capek-capek ikut relawan gitu? Oh, kalau kepikirannya itu sebenarnya nggak ada, karena udah terjerumus dari awal, jadi ya udah kita selesain sampai akhir gitu. Oke, bagus nih Kak Tasa, semangatnya ya. Lalu sebenarnya Kak nih, kondisi pendidikan di beberapa daerah Sumatera Selatan itu apa sih perbedaan daerah sama yang di kota gitu selama Kakak menjadi relawan? Kita kan pernah nih ke daerah-daerah gitu kan ya. Iya benar. Nah, itu apa sih perbedaannya mencolok gitu menurut Kak Tasa? Menurut aku tuh kemarin aku baru pertama kali terjun ke daerah-daerah yang ngajar itu, yang terpencil itu baru pertama kali banget ya, itu di RAS. Jadi ya lihatnya itu kayak mereka itu tingkat belajarnya tuh lebih aktif, lebih ada semangat dibanding dengan tingkat belajar dengan anak-anak yang sekolahnya itu di kota-kota gitu. Sebenarnya itu juga ada sih semangat adik-adik yang di kota tuh belajar tuh ada lebih semangat. Tapi ya aku lihat tuh kayak kalau di adik-adik marginal itu semangatnya tuh lebih wow, excited menyambut RAS gitu, menyambut kita semua buat ngajar di sana gitu, Kak. Jadi perbedaannya tuh di semangatnya gitu. Iya, bener. Mungkin adik-adik yang di kota tuh udah terpapar teknologi yang lebih. Iya benar, dari HP, gadget. Lalu Kak nih, hal yang bikin hati Kakak kena banget waktu pertama kali jadi relawan itu apa sih? Kayak menyentuh gitu. Karena ya kita tuh dipeluk, kita baru datang nih misal di pengajaran, kita baru parkirin motor gitu guys contohnya, mereka tuh langsung nyambut, hai DJ-nya apa kabar, kayak ayo kita belajar les kan yuk hari ini, langsung meluk merangkul, wow kayak Disayang banget gitu iya, ya. kayak
kita sendiri, jadi Betul. kayak adik kita sendiri gitu, hangat dan terasa banget guys kalau jadi relawan tuh. Nah, lalu apa sih Kak hal yang paling berat tapi nggak diperlihatkan di media sosialnya gitu selama menjadi relawan ini? Oke, kalau hal paling beratnya itu mungkin tentang sebuah keanggotaannya juga sih Kak. Mm-mm. Ada keanggotanya tuh kan berbagai macam. Iya. Ada yang nggak mau ngajar, contohnya. Ada yang mau ngajar. Nah mungkin misalnya kita nih di jadwal pengajaran nih, kita jadwal pengajarannya, oh yaudah kita ngajar. Tapi ada beberapa orang yang nggak ngajar gitu. Itu sih mungkin yang beratnya itu. Jadi yang kayak nggak balance aja dengan semangat yang kita-kitanya gitu. Oh, jadi masalah internal aja sesama relawan Iya. gitu ya. Tapi semuanya tuh anggotanya tuh baik-baik banget sih, the best. Saling merangkul. Oke, tepuk tangan dulu. Lalu Kak nih, tantangan terbesar Kakak jadi relawan itu lebih ke fisik, dana, mental, atau tenaga sih Kak? Nah, kalau buat jadi relawan itu tantangannya tuh sebenarnya ke emosional. Emosional. Iya. Iya. Gimana cara kita buat tahan emosi sama adik-adik itu kan adik-adik itu yang males ya ngajar ya Kak. Belajar tuh males Iya. mereka tuh. Jadi yang kayak aduh yuk lagi lah ya gitu nggak belajar ya kan ada juga mereka tuh seneng semangat ada tapi giliran mereka lagi males lagi mau main di olo-oloi temen-temennya gitu jadi ya kayak kita tuh kayak nahan emosi juga Iya. tapi kita harus tahan itu emosi itu sih. Oke, jadi lebih ke mental gitu ya tantangannya tuh. Oke. Lalu Kak, kenapa sih menurut Kakak ya, banyak kan anak muda yang mau berdampak, tapi mereka itu takut mulai. Itu gimana tuh menurut Kakak? Kenapa ya? Menurut aku tuh mereka tuh banyak dalam pikiran mereka aja sih selalu bertanya-tanya. Iya. Gimana enak nggak ya jadi rasmi gitu masuk kelas Iya. enak nggak jadi relawan takutnya mereka tuh kan ada yang kayak takut di dunia terpencil atau takut ya tadi kayak aku tadi ngomong emosi mereka belum stabil takutnya itu Iya. kan jadi dari situ tuh mereka tuh banyak dihantuin dengan pikiran mereka masing-masingnya aja. Tapi kalau udah terjun ke dunia relawan, enak banget itu guys. Nyaman ya? Iya. Lalu nih, Kakak sendiri, pribadi Kakak itu berubah nggak sih selama jadi relawan ini? Gitu. Oke, aku sangat berubah banget. Jadi dari aku nggak suka anak-anak, dari aku nggak suka adik-adik kecil, termasuk adik-adik aku juga, adik kandung maupun adik sepupu, aku juga nggak suka banget dengan tingkah mereka. Karena tingkah adik-adik itu kan kayak manja-manja kayak gitu loh, kayak Mau deket aja gitu ya? nangis. Iya. Ada tuh, jadi aku tuh, tapi di kelas ini kayak aku jadi suka dengan adik-adik. Jadi aku banyak buka mata. Oh, berarti adik-adik aku tuh kayak ini gitu. Harusnya kayak gini. Aku harus mencontohkan. Aku harus banyak bersyukur. Terutamanya tuh poin pertama itu aku harus banyak bersyukur dengan adik-adik yang marginal yang kami didik gitu di 3 titik pengajaran. Oke. Nah, kalau boleh jujur nih, Kak Tasa, jadi relawan itu banyak bahagianya apa capeknya sih? Banyak bahagianya sih. Kalau banyak capeknya itu nggak mungkin aku bisa sampai di titik ini guys. Gitu. Oke. Jadi Kak Tasa, kita bakal ada pertanyaan cepet nih. Kakak harus jawab spontan ya. Oke Kak, siap. Oke, yang pertama itu edukasi atau donasi? Edukasi Kak. Ngajar anak SD atau anak SMA? Anak SD, Hujan di lapangan atau panas terik? hujan di lapangan. Capek fisik atau capek hati? Capek fisik dong. Oke. Satu kalimat untuk adik-adik binaan di Relawan Anak Sumatera Selatan. Tetap semangat pastinya, jangan pantang menyerah. Oke, lalu Kak, satu pesan untuk anak muda Sumatera Selatan yang mau jadi relawan nih. Jangan jadikan relawan itu sebagai ajang. Jadikanlah relawan itu sebagai ajang kepedulian, bukan ajang pencitraan. Easy. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara gitu Kak. Episode hari ini sudah selesai. Semoga cerita dan pengalaman yang dibagikan oleh Kak Tasa menjadi inspirasi bahwa menjadi relawan itu
adalah hal yang menyenangkan dan gak sesusah apa yang kita pikirkan. Nah, terima kasih untuk Kak Tasa yang sudah Sama-sama Kak Pati. Iya, terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nonton dan mendengarkan podcast hari ini. Saya Fatimah pamit undur diri. Saya Tasya Salsabila pamit undur diri. Tetap semangat menjalankan kebaikan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. I